Ya tentunya dalam memaknai arti kemerdekaan pada saat kekinian ini berbeda dengan memaknai kemerdekaan ketika kakek saya, Ibu Hatta, juga para pendiri bangsa ini berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Memang secara formal dan kemerdekaan itu sudah menjadi legitimasi bagi bangsa gitu ya. Bangsa Indonesia telah merdeka, tetapi kalau dimaknai pada saat sekarang tentunya kemerdekaan itu menjadi lebih makna yang menjadi lebih dalam lagi, karena yang diinginkan adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu, bagaimana kemudian satu bangsa atau Indonesia ini bisa merdeka, berdaulat, kemudian mandiri, serta memiliki selain kedaulatan kemandirian, memiliki kepribadian sebagai suatu bangsa. Nah itu sendiri yang harus kita maknai sebagai generasi muda, tentunya penerus bangsa dalam memaknai kemerdekaan. Karena saya melihat memang walaupun bisa dikatakan negara kita sudah merdeka dan memiliki mencapai banyak kemajuan, tapi dalam beberapa hal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, capaian yang kita hadapi atau capaian yang kita miliki sekarang itu tidak sepadan dengan negara-negara. Misalnya, ya tentunya kita melihat bahwa dalam ekonomi, dalam bidang ekonomi kita belum bisa meraih satu kemandirian ekonomi yang bulat ya. Kemudian juga dengan kedaulatan kita sebagai satu bangsa yang mempunyai kedaulatan politik, tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah saya melihat masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan negara yang memiliki negara lain yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, terutama dalam bidang ekonomi. Artinya memang sungguh sedih buat saya bahwa saya melihat banyak sekali sumber daya kita, sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita yang kemudian dieksploitasi oleh bangsa-bangsa lain yang menurut kekayaan itu. Ini yang membuat kita menjadi satu negara yang tidak bisa mandiri dalam bidang ekonomi. Juga dalam kedaulatan politik, kebijakan-kebijakan negara kita banyak memberikan keuntungan bagi negara-negara lain. Nasionalisme itu sebenarnya kalau menurut saya memang dari kecil itu diajarkan ya di sekeluarga, dalam artian yang mencintai bangsa ini, mencintai Indonesia, memiliki kepedulian. Karena itulah kemudian akhirnya pada satu titik saya memutuskan untuk berkecimpung di dunia politik, karena saya melihat masih banyak hal-hal yang harus diperjuangkan, dan saya percaya bahwa satu perjuangan politik, satu keputusan politik dapat membentuk satu sistem atau membuat satu kebijakan. Dan nasionalisme itu sendiri ya tanpa disadari memang harus diajarkan kepada kita semua, seperti juga orang tua saya mengajarkan, seperti juga Bung Karno mengajarkan kepada ayah saya dan juga tante-tante saya, om saya, bahwa mencintai bangsa ini dimulai dari ya hal-hal kecil. Misalnya belajar tentang sejarah Indonesia, itu membangkitkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Bagaimana kita bisa mengetahui betapa kayanya bangsa kita, betapa besarnya bangsa kita apabila kita tidak mengetahui sejarah bangsa ini. Belajar kesenian dan kebudayaan Indonesia, itu hal-hal sebenarnya yang terus menjadi proses akhirnya kita sebagai satu sosok yang memang cinta terhadap bangsanya. Dari situlah sebenarnya dari kecil itu dipupuk. Jadi kalau ditanya apa yang dipelajari, ya apa ya, karena kita itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya dan saudara-saudara saya sehari-hari dalam berbicara tentang nasionalisme, cinta terhadap bangsa, menghargai dan peduli terhadap sesama kita. Ya pasti untuk seorang ayah yang memang mempunyai latar belakang politik, tentunya senang dan tapi maka beliau nggak tertarik untuk masuk dalam politik? berpolitik. Saya rasa ayah saya tetap mengikuti ya dalam politik dan menganalisa, tapi dalam politik praktis memang sudah menjadi keputusan dan keinginan beliau belum. Mungkin ada pertimbangan tertentu, tapi saya rasa itu adalah
keputusan terbaik dari ayah saya dan tidak menekuni bidang politik misalnya, tapi sebagai seorang pengamat politik dan menganalisa perkembangan politik masih dilakukan sampai saat ini. Kemudian suka menulis juga walaupun memang tulisan-tulisannya belum dipublikasikan. Oh, sudah diwujudkan dalam buku? Ada, itu tulisan yang dengan tentang seorang Bung Karno, hubungan beliau dengan Bung Karno, hubungan beliau sebagai seorang anak, Bung Karno sebagai seorang ayah, bapak dan guru dari Bung Soekarno. Jadi melihat Bung Karno di sini dalam sisi humanis, bukan sebagai seorang politikus atau presiden dan lain sebagainya, tapi sebagai sosok ayah, bapak, guru dan kawan bagi Bung Soekarno. Saya rasa itu bagian dari proses kehidupan saya. Karena pada awalnya saya juga tidak terpikir sama sekali bahwa saya mau masuk ke dalam berkecimpung di dunia politik. Walaupun memang kami tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarga yang selalu berbicara tentang politik, jadi politik menjadi makanan sehari-hari bagi kami gitu ya, pembicaraan yang ringan dan yang lucu. Lalu kemudian saya kuliah di FISIP UI dan setelah saya lulus, saya tidak langsung berkecimpung di dunia politik. Dalam proses kemudian saya berkecimpung di dunia sosial, kayak saya di yayasan nasional. Kemudian pada satu titik saya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu kerja. Ya tentunya saya melihat bahwa diri saya terpanggil untuk terjun di dunia politik begitu. Saya ingin mengabdikan kerja saya, diri saya di dalam dunia politik ini, membuat sesuatu besar atau kecil buat saya tidak penting, tapi yang penting ini memberikan manfaat untuk bangsa, untuk rakyat Indonesia. Ya akhirnya jalannya ditentukan itu, akhirnya saya menjadi calon legislatif, masuk menjadi sebagai legislator, dan saya juga aktif di PDI Perjuangan. Yaitu menurut saya proses kehidupan saya yang saya sebenarnya memang dari awal tidak menentukan bahwa saya harus menjadi politikus dan lain sebagainya, tapi mungkin Allah menentukan itu untuk saya. Sebenarnya banyak ungkapan yang diciptakan oleh saya sebagai humanis ya, tentunya yang ditulis di dalam bukunya. Kemudian sebagai seorang negarawan dan politikus, mungkin dari sisi humanis kali ya, belum banyak orang yang tahu kalau dari segi beliau sebagai negarawan dan politikus itu sudah tidak dilakukan lagi. Tapi belum tentu juga banyak yang tahu bahwa sebagai seorang negarawan pendiri bangsa ini ada warisan yang beliau tinggalkan yang sebenarnya kita harus tetap pegang itu, dan itu jadi landasan negara kita, ya ideologi Pancasila. Karena bagaimanapun Pancasila itu digali oleh Bung Karno. Bung Karno memang mengatakan, saya bukan yang menciptakan Pancasila, tapi Pancasila itu saya gali dari sejarah, dari akar budaya bangsa Indonesia. Itu adalah warisan terpenting yang tentunya Papa saya juga katakan bahwa Bung Karno tidak meninggalkan warisan apa-apa untuk bangsanya, untuk anak cucunya, untuk generasi penerusnya. Yang ditinggalkan adalah ajarannya, yang ditinggalkan adalah ideologi Pancasila. Dan kemudian kalau sebagai seorang sosok yang humanis, tentunya saya banyak belajar bahwa Bung Karno itu sangat mencintai sesama. Bung Karno itu begitu peduli terhadap sesama yang tidak seberuntung beliau. Kaum miskin, rakyatnya, satu itu. Lalu yang kedua, Bung Karno sangat gandrung dengan yang namanya persatuan. Tentunya kalau beliau tidak gandrung dengan persatuan, dia tidak punya cita-cita untuk memerdekakan bangsa ini. Lalu kemudian Bung Karno itu sebenarnya begitu dekat dengan putra putrinya kalau sebagai humanis ya, artinya satu saat mungkin perlu juga para pendengar juga membaca buku Bung Karno, Bapak Kepala Guru Karangan Bung Soekarno, bahwa ya Bung Karno sebagai bapak kebanyakan gitu yang tiba-tiba bisa ngajak anaknya berenang, tapi ternyata Bung Karno nggak bisa berenang gitu. Terus akhirnya Bung Karno
bilang saya nih Tarsan, beliau loncat ke kolam renang, ternyata nggak bisa berenang, kelelep gitu. Akhirnya pengawal presiden Dia sibuk menolong. nolong Bung Karno gitu, hanya sekedar ingin membuat anak-anaknya bangga melihat bapaknya sebagai Tarsan begitu. Kemudian juga Bung Karno di dalam setiap kegiatannya bersama anak-anaknya selalu menyelipkan sisi itu, nasionalisme dan patriotisme. Bung Karno mengajarkan anak-anaknya bermain gamelan, kemudian putra putrinya juga diajarkan menari. Jadi rata-rata putra putri Bung Karno, ayah saya dan adik-adiknya tuh ada yang bisa tari Jawa, ayah saya tuh bisa tari Gatot Kaca, gitu. Kemudian Ibu Megawati itu bisa tari Jawa gitu, Seringgi dan lain sebagainya. Kemudian Mas Guru itu Oh ya saya itu. Bali gitu. Jadi memang anak-anak Bung Karno tuh sangat Mencintai mendalami, seni. mencintai seni budaya. Karena Bung Karno juga sangat mencintai seni budaya gitu. Mencintai keindahan. Bung Karno juga kolektor seni, lukisan, patung dan lain sebagainya. Dia punya visi dan cita-cita untuk membangun kota Jakarta sebenarnya. Jadi pada saat Bung Karno itu, jadi kita juga melihat Bung Karno sebagai seorang pencipta seni atau seniman. Dia juga menciptakan arsitektur bergaya Bung Karno atau arsitektur Indonesia. Salah satu contohnya seperti HI, Hotel Indonesia, kemudian Gedung Sarinah. Itu salah satu bentuk-bentuk sebenarnya ciri arsitek Indonesia seperti apa ya, seperti itu yang Bung Karno. Istiqlal, memang kan kurang lebih ciri khas sama Patung-patung Gedung BI, Gedung Bank Indonesia, kemudian patung-patung, ada patung Nusantara, ada patung pembebasan Irian Barat gitu, patung Selamat Datang. Jadi memang punya visi dalam menata kota itu seperti apa. Tentunya setiap zaman ada pemimpinnya. Kalau kita mau mencari seorang pemimpin yang seperti Bung Karno tentunya susah, dan ya Bung Karno hanya satu. Tapi kita tidak boleh lalu menjadi berkecil hati, karena saya masih tetap berkeyakinan bahwa masih banyak kok calon-calon pemimpin yang bisa memaknai keteladanan dari memiliki pemimpin tidak hanya Bung Karno ya, tapi pendiri bangsa ini yang memang tulus dan ikhlas berjuang untuk kepentingan bangsanya. Ya memang yang diperlukan sekarang adalah keteladanan dari seorang pemimpin, dan pemimpin itu harus lahir dari perjuangan rakyat kalau menurut saya, dan pemimpin itu harus berada di tengah-tengah rakyat dan memperjuangkan keinginan rakyatnya. Jadi memang yang pertama adalah keteladanan itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan tentunya harus visioner dan transformatif, artinya bisa menjawab tantangan sekarang dan ke depan untuk bangsa ini. Jangan ini Mbak, jangan kecil hati atau pesimis bahwa kita tidak memiliki pemimpin seperti itu. Jadi setiap pemimpin tentunya memiliki keteladanan sendiri, dan mudah-mudahan keteladanan dari para pendiri bangsa ini bisa menjadi bagian dari kerja pemimpin kita ke depan.